Selamat pagi dari Bandung, Jawa Barat. Sesaat lagi saya akan wawancara Kang Haru Suwandaru, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bandung yang mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Bandung periode 2024-2029. Akan saya kupas beberapa sisi mengenai kepribadian dari Kang Haru ya. Ya, kalau soal karir politik semuanya sudah pada tahu lah ya, karir politiknya Kang Haru kayak gitu. Tapi akan ada sisi lain yang akan saya kupas bersama dalam wawancara kali ini. Mau tahu serunya? Tungguin ya. Oke. Halo, kali ini saya bersama dengan pengen bilangnya apa ya? Saya memang selalu manggil beliau Ustadz gitu karena kenal Ustadz Haru dari tahun 2008 gitu. Namanya mencuat di Kota Bandung karena mau pemilihan DPRD Kota Bandung waktu itu. Jadi pamfletnya di mana-mana. Ya. Saya sapa dulu deh. Assalamualaikum Ustadz. Salam, Neni. Terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol di podcast sederhana saya. Sama-sama, makasih. Ini kalau ngeliat dari wajahnya cerah ceria, tapi seperti ada sesuatu yang difikirkan nih. Kayaknya pernah belajar supranatural ya. Saya punya indera keenam, tapi indera 1 dan kelimanya masih ada ganggu. Ya. Nggak bercanda. Sehat Ustadz ya? Saya lah. Saya boleh panggil Kang Haru nggak? Kang aja lah. Kang aja ya? Karena ternyata hanya terpaut Kang Haru tuh sudah 49 ya? Ya. 49, saya 43. 43. Bedanya 6 tahun, jadi kayak kakak saya gitu. Ya, siap. Oke. Saya nggak mau ngobrolin soal di mana tinggalnya gitu ya. Tapi lebih kepada Kang Haru ini kan sekarang lagi mau maju di pemilihan wali kota Bandung. Kita mau rewind sedikit ke belakang boleh? Boleh. Oke. Kang Haru tuh bisa terjun langsung di PKS ini atas inisiatif siapa? Awalnya gimana bisa gabung sama teman-teman PKS dulunya sampai akhirnya masuk ke jajaran penting sebagai caleg, kemudian jadi alek, 2 periode di Kota Bandung, 1 periode di DPRD Jawa Barat gitu, dan sekarang nyalonin jadi wali Kota Bandung. Cerita dong, Kang Haru. Ya, saya dulu cita-cita menjadi dosen. Hah? Ya. Cita-citanya dosen? Dosen. Kan saya ini keluarga besar guru sebenarnya. Kakek saya dari ibu itu kepala sekolah SD. Wak saya itu guru-guru. Kakak sepupu saya guru. Jadi keluarga pendidik ya? Dulu sempat disarankan masuk ke IKIP dulu kan, belum jadi UPI. Namanya UPI sekarang? Iya, sekarang UPI. Dulu kan IKIP. Saya bilang, masa sih semuanya harus jadi guru gitu. Ketika kuliah di ITB tetap aja cita-cita menjadi dosen. Padahal dosen juga guru kan? Iya, pengajar. Iya. Jadi saya desain awalnya mau jadi dosen. Terus? Makanya kan S1 selesai kan 98. Saya angkatan 93 kan. 98 selesai. Terus S2. 98 itu langsung. Langsung nggak ada jeda? Enggak, langsung begitu. Karena niat jadi dosen? Mau jadi dosen. Oke. Gitu. 98 lulus 2001 S2. Dan 2003 saya S3. Ingat saya mau jadi dosen. Jadi sebelum kenal TFPP itu 2003 itu saya sudah ambil S3. Oh. Sampai 2006. Ilmu pemerintahan? Bukan, biologi. S1 biologi, S2 biologi, S3 biologi. Kalau yang di Unpad itu ilmu pemerintahan? Itu kan beda lagi? Itu ada ceritanya. Oh gitu. Sampai 2006. Oke. Gitu. Nah, mundur dulu sedikit. 98 reformasi kan? Ya. Berdirikan Partai Keadilan. Oh, PK dulu. Ya, berdiri Partai Keadilan. Ada kakak kelas saya kan di ITB. Oh, bantuin dong di PK. Saya kan punya dosen. Ah, bantu-bantu mah nggak apa-apa. Kamu tugasnya bikin proposal, menghubungi pembicara, jadi MC. Kita ada pelatihan lah. pengembangan SDM. Oh oke, saya senang kan. Guru kan nyambung kan,
dosen Ya. dengan SDM pendidikan nyambung kan? Oke. Saya ngubungi trainer gitu, terus bikin pelatihan. Ya saya paling buka acara, jadi moderator, selesai. Gitu. Terus Jadi tiba-tiba, awalnya itu diminta. ya begitu aja. Terus tiba-tiba ada penjaringan majelis pertimbangan daerah. Karena sering isi pelatihan, orang pada tahu kan, di polling tuh ada nama saya masuk. Dimasukin atau memasukkan diri atau gimana? Ya kan Masuk polling, polling gitu. kan polling. Kan dulu anggota PK menyarankan siapa saja kan. Saya bilang semua ya dosen, Kekeh ya. kekeh mau jadi dosen. Tapi diambil akhirnya. Kan nama juga majelis pertimbangan, Oke. namanya ngasih pertimbangan. Bisa dicantumkan atau tidak, gitu. Oke, saya bilang gitu aja. Dapatlah 15 kan, 15 nama. Dari ternyata calon majelis pertimbangan itu adalah calon ketua DPD. Di seluruh Indonesia. Ya semua begitu, aturannya begitu di seluruh Indonesia. Saya kan nggak ngeh kan, saya protes lagi. Saya kan mau jadi dosen. Ini mau jadi ketua partai gimana? Ya kan belum tentu kan. Terus lalu ada aturan dari DPP PK waktu itu. Anggota DPRD tidak boleh jadi ketua DPD. Nah lo, Jadi yang 11 itu kan dicoretin tuh semua. dari 15 tadi, Ih, sisa 4. ya rontok kan? Ya. Rontok, tinggal 4. Satu mengundurkan diri, tinggal 3. Terus? Ketika musda, Ya. yang satu izin, orang tuanya sakit. Tinggal berdua. Serius? Serius. Kan sifatnya musyawarah mufakat, bukan Bukan voting. voting, bukan. Berdua, Tinggal 2. satu orang dari DPW. Ya sok berunding aja. Berdua. Bertiga. Oh, bertiga. Bertiga. Kata teman saya itu, saya ada tugas lain dari DPP, bukan jadi ketua DPD. Serius? Gimana masa bubar kan? Ya Akhirnya? sudah. Kalau begitu. Jadi itu waktu pemilihan tuh lagi musda tuh saya tuh keleyang-keleyang gitu. Keleyang-keleyang aja kayak nggak napak gitu. Kayak nampak gitu ya? Makanya pidato saya pertama itu, saya tuh sederhana, cuma mau jadi dosen. Terus pengen punya usaha, ya kayak dosen ITB lah pada kebanyakan. Saya senang lihat dosen ITB itu. Tapi peristiwa hari ini akan mengubah hidup saya. Kang Haru bilang gitu? Pidato saya begitu pertama kali. Tapi kan nggak ada basic Nggak, politik. nggak ada. Saya orang Basic biolog. pergerakan mahasiswa mungkin? Saya ketua himpunan dulu. Iya, tapi kan tidak terjun langsung secara... Iya, pokoknya intrakampus. Intrakampus. Kang Haru merasa dibukakan begitu saja ya, sama Allah ya? Jalan menuju ke... Istri saya dengar itu kan nangis kan. Karena kan nggak kebayangin suaminya tuh mau jadi politisi. Cuma tahu kan suaminya tuh mau jadi dosen. dosen. Pas saya cerita gitu. Manggil istri apa? Umi. Umi, oke. Jadi Umi nangis ya? Nangis. Kaget. Akhirnya 99? Itu Dikukuhkan? itu 2006. Oh sorry. Oh, oke. Itu 2006. Jadi ketua partai itu 2006. Saya bantu-bantu kan sejak 98. Oh, dari 98 bantu-bantu. 98, Ada 2000, penjaringan di 2006. ya kan, itu saya tuh selalu di belakang. Orang tuh nggak kenal saya di PK itu orang di PK di PKS. Taunya siapa? Ya tahu lah. Yang terkenalnya siapa? Apa orang ITB tahu. Oke, Suka ketika ngisi itu yang paling pelatihan. terkenal siapa di PK? Ya Pak Husni lah. Pak Husni kan Almarhum, ketua ya? DPD, ya kemudian ketua DPRD. Habis Pak Husni Pak Teddy Rusmawan. Harum nggak ada yang tahu. Jadi 2006 dikukuhkan Ya. sebagai ketua DPD PKS Kota Bandung. Kalau sudah jadi ketua DPD ya udah. Itu kan kalau di tentara mah dandim. Oh dandim suruh Siap perintah gitu ya? Kalau sudah dandim suruh apa aja siap. Suruh jadi anggota dewan ya siap. Orang anggota dewan anak buah dia. Yang 11 itu kan anak buah ketua DPD. Ketika masuk di 2006,
ada keinginan nggak untuk udahan kayaknya ini bukan passion saya, udah saya setahun aja itu lah. kalau dikasih tugas, saya selalu ingin tugas ini diselesaikan dengan baik. Apapun. Dari siapapun. Jadi saya dulu waktu sebelum 2006 itu mikir, wah gila ya, yang namanya ketua DPD itu gila, saya bilang. Ketua DPD itu gila. Kenapa? Membawahi 11 anggota dewan. Membawahi 5.000 kader. PK. Saya apa? Jadi buat saya, oh dewa lah. Ketua DPD itu, ini harus the chosen one. Karena kan sulit mengendalikan sebanyak itu orang, sehebat itu orang-orang. Gitu. Saya ini, kalau kata anak dulu kan, nggak apa aku matuh. Gitu. Ya kan? Ya. Ya udah sih. Ada guru khusus nggak selama terjun di politik? Ya waktu saya jadi ketua DPD itu, kalau nggak salah 2004 tuh Pak Hidayat ya. Ustadz Hidayat Nur Wahid. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, sudah PKS. Kan 2000 sampai 2022. Ya 2000 sampai 2002 ya. Gitu, 2004 kan pemilunya, beliau kan Presiden PKS. Iya, waktu itu. Saya senang dengan statement, pemikiran beliau. Jadi kalau saya ditanya wartawan, saya kutip aja. Nah, gimana? Pernyataan dari Pak HNW. Saya kutip aja. Gitu. Kan Beliau memang negarawan. jadi bagus kan ya, pernyataan biasa. saya. Padahal itu statement beliau. Ustadz Hidayat. Saya lihat di koran, saya lihat di TV, pokoknya saya catat, saya sampaikan lagi. Catat, sampaikan lagi. Terus gimana cita-cita dosennya? Ditinggal dong? Nah, itu kan 2006. Situlah dilema. Oh, dilema dong. Dilema juga ya? 2003 kan saya S3 mulai. 2006 saya jadi ketua DPD. Sudah beres S3-nya? Lagi penelitian, no? Sudah kandidat doktor kan? Proposal sudah disetujui, sedang penelitian. Gelar saya itu calon doktor, kandidat doktor. Gitu. Dilemanya kan penelitiannya di Tangkuban Perahu, di hutan. Oh, soal ekologi ya? Iya, ekologi. Sementara partai itu kan urusannya masyarakat. Sekarang apakah akan saya kendalikan ini partai itu dari jarak jauh, dari hutan? Ya, rapat ya besok. Itu gimana? Kan nggak bisa. Saya pikir nggak bisa. Akhirnya? Harus hadir. Ya sudah, berarti kan harus saya lepas. Dilepas? S3-nya saya lepas. Karena nggak bisa, saya ini kan nggak bisa ngerjain 2 hal bareng, nggak bisa. Saya harus satu aja, fokus. Apa titiknya hingga akhirnya memutuskan untuk ya udah saya lebih baik meninggalkan doktoral saya, kemudian fokus dengan PKS di Bandung? Kan kalau doktoral tuh cita-cita pribadi. Oke. Kalau kan cita-cita kolektif. Sampai dosen saya ngomong, kamu tuh kalau menyangkut diri kamu selalu lepaskan. Tapi kalau menyangkut Masyarakat. orang lain, kamu tidak lepaskan. Jadi Kang Harun melepaskan begitu saja doktoral itu untuk kan saya mau jadi kemaslahatan yang lebih jadi besar. banyak kan, mau jadi dosen, mau jadi dokter, ya kan? Sedih nggak? Ya sedih tuh. Kan separuh jiwa saya. Separuh jiwa saya. Itu kan mimpi saya. Istri aja nangis Cita ya? saya kan nangis. Gitu. Sejak 2006, berarti 2006 ketua partai. ada Anak perubahan. muda umur 31 tahun. Mudah banget. 31. Bayang nggak? Saya nggak kebayang karena Anak muda. usia 30 saya Lagi ngapain gitu? masih belanja di pasar gitu. Tapi kan belajar cepat dong dari Ustadz Hidayat tadi. Iya. Ini Iya, mungkin kalau ditanya role model ya Dr. Hidayat. Saya senang dan pemikiran antara Islam, antara negara, antara umat, antara bangsa. Buat saya tuh simponinya bagus.
Simfonnya indah. 2006 tuh PKS ya berarti ya? Sudah 2000 PKS. Sudah PKS. Ada pergolakan yang luar biasa. Hingga akhirnya Kang Harum melanjutkan kepemimpinan di Iya, DPD Kota. harus saya harus selesai dengan diri saya, baru kita. Biasanya, ini saya nggak bicara fakta ya, biasanya orang-orang yang sebelumnya tidak ada di ruang bernama politik, kemudian masuk politik, dia akan berubah dari sisi pemikiran, dari cara dia memperoleh sebuah tujuan, dan lain sebagainya. Kalau Kang Harum, ada yang berubah nggak? Ya, Dari yang kalau sebelum saya dengan menilai yang diri saya sendiri kan subjektif. Mestinya orang lain yang menilai saya Oh, gitu. sama atau berubah. Tapi tentu saya belajar banyak. Kan 31 tahun. Ya kan? Anak 31 tahun mimpin partai tingkat kota. Ya. Ya jadi anggota dewannya senior saya semua. Oh di dalam rame lah. Orang mikirnya kan saya ini orang Sunda. Tasik kan? Kelahiran Tasik. Tasik. Bahasa Sunda saya kan bagus. Dikiranya teh orang Sunda pada umumnya. Ya. Ya sudahlah. Sudahlah. Jangan berkonflik. Oh gitu ya? Ya kan? Tapi Tenang banget ya? ternyata kan petarung. Gitu. Mereka lupa bahwa saya orang Surabaya. Gitu. Ada daerah Surabaya juga. Jadi orang mikirnya orang Sunda, orang Tasik. Ya gitulah, mager. Ya kan, ya sudahlah. Lepaskan saja, biarkan saja, lupakan saja. Yang penting kita damai. Jadi aman-aman aja tuh mimpin DPD. Oh, di PKS. dalamnya kan rame dong sama senior-senior Ada saya. upaya menjatuhkan? Oh, enggak sampai. Nggak sampai seperti itu. Cuma kan saya berterima kasih kepada senior-senior saya yang sabar ngadepin saya yang umur 31 tahun. Jadi pemimpin mereka. Padahal Biasanya mereka 31 tahun tuh susah diatur tuh biasanya. Ya memang. Ya memang. Ibarat kalau tahu satu jurus kan semua diajak berantem kan. Luar biasa. Preman sepasar, preman seterminal kan diajak berantem semua. Orang mau belajar 1-2 jurus kan, ya udah semua diajak berantem. Kemudian di 2009 jadi anggota legislatif. Jadi anggota dewan. Jadi ketua komisi A. Itu pertama kalinya masuk langsung jadi ketua komisi. Berarti saya kan harus bisa beradaptasi dengan teman-teman dari berbagai Nggak partai. kepikiran lagi soal doktoralnya. Wah nggak bisa ya. Saya kan tadi saya bilang kan fokus. Jadi lanjut terus tuh ya di komisi A. Terus saya di komisi A. Bertemu dengan teman-teman anggota dewan dari partai lain. Bertemu dengan eksekutif. Dan di situ kan karakter fighternya kan keluar. Oh. 2,5 tahun pertama Power, ya. kayaknya pada capek kayaknya ngadepin saya gitu. Karena saya sangat kritis dulu kan. Ya. Semua kebijakan pemerintah kota Ada saya statementnya Pak Harum. kritisi. Ya. Sampai pada dia bilang ya dalam sebuah percakapan ya dengan teman-teman dewan lain, si Haru tuh orang mana? Gitu ya. Tapi maju terus. Ya terus 2,5 tahun. Setelah itu kan Kang Emil jadi wali kota Iya. Tetap 2013. kritis. Nah kita berubah peran Kenapa? karena saya harus jadi defender. Karena wakilnya Mau deh. Jadi saya belajar jadi defender dari fighter. tapi kan tidak ada yang salah dengan kritis ketika memang temannya juga akhirnya maju di eksekutif. Ya, tapi kan jadi berubah kan, strength apa ya, sudut pandangnya jadi berubah. Kalau kemarin mengkritisi, sekarang mengkritisi tapi tidak disampaikan ke media. Tapi kan langsung Langsung ke ke wali kota, langsung ke wakil wali kota, langsung ke kepala dinas. Tapi wajar nggak kalau tiba-tiba media bilang, kok Kang Harum sekarang udah nggak kritik lagi? Akhirnya ngomong begitu kan orang. Kang Haru sekarang udah nggak vokal lagi. Kayaknya nggak vokal lagi. Ya, saya bilang kan tujuannya apa? Tujuannya kita terkenal, diliput terus sama media, atau urusannya beres? Sudah mulai berubah ya. Nah, situ. Jadi saya bilang ke kepala dinas itu, ini mau kamu selesaikan, atau saya ngomong sama media? Oh,
caranya beda. Iya, caranya beda. Tujuannya sih sama. Sama. Cuma kalau dulu keluar-keluar. Ya kan di luar. Sekarang kan saya di dalam. Ya saya sampaikan, ini ada masalah gini. Kamu mau selesaikan baik-baik, atau saya harus ngomong ke media supaya kamu dengar setelah diributin sama media. Baik Pak, saya selesaikan segera. Terima kasih. Udah. Kayaknya sampai sekarang tuh ya, bawaannya gitu ya, pembawaannya Kang Haru gitu. Ya, saya bilang kan saya sudah cukup lah. Iya. Show sudah cukup. Gitu. Jadi saya tuh baru debat lagi kemarin aja di KPUD. Saya sudah lama tidak berdebat. Dulu waktu SMA. Kang Haru nih jago debat ini. Waktu SMA aja saya juara debat dulu. Saya ngikutin tuh ceritanya soal debat itu. Makanya ketika debat pertama, teman-teman saya protes. Apa? Kamu kayaknya nggak gitu deh. Gitu. Ini bukan Haru gitu ya? Ya gitu. Ini bukan Haru. Oh gitu. Ini bukan Haru. Kenapa nggak dikeluarin aja debat pertama? Kan udah lama berhenti. Tapi kan jiwanya masih ada. Ya tetaplah kan orang udah lama nggak nyetir. Nyetir pertama bingung lah, ya kan. Yang kedua, udah nggak usah banyak baca. Catatannya disimpan. Kang, berarti Kang sayang banget ya sama PKS? Ya mungkin tahun berapa ya? Sejak berdiri PK ya 98. Berapa tahun? 34 tahun. Cinta banget ya sama PKS? Ya, saya berada di dalamnya, membesarkannya. Ikut membesarkan juga. Sekarang kader ada berapa di Kota Bandung? Mestinya nanya ketua DPD ya. Cuma biasanya kalau ketua DPD ini nih lebih kalau yang tercatat rigid datanya. di KTA, yang tercatat di KTA sih kayaknya 70.000 ada. Dari berapa tuh dulu? Dari saya 5.000. Bertambah ya? Iya, itu 2006 ya. 18 tahun kemudian. Ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman saya. Kayaknya berbakat juga jadi anggota dewan. Soalnya kan suka menitipkan aspirasi. Enggak. Ini asli, ini titipan dari teman-teman saya. Nanti kalau ketemu sama Kang Haru, tolong tanyain. PKS itu masih partai dakwah nggak ya? Sampai dengan hari ini. Partai dakwah? Ya. Masih lah. Terus saya tanya balik sama dia sebelum saya nanya sama Kang Haru, kenapa ada pertanyaan itu? Kata teman saya gini, karena memang sudah berubah. Tidak seperti dulu. Apanya yang berubah? Saya tanya gitu ya. Namanya juga jurnalis ya. Cocok. Selain jurnalis anggota dewan menurut saya. Enggak. Saya nggak ada ke sana. Jadi ternyata, ya hanya membawa aspirasi kader dan golongannya saja. Sementara konstituen, masyarakat luas, itu tidak dipikirkan. Mereka senang-senang sekarang di kursi-kursi itu. Sementara orang-orang yang dulu mendukung dan lain sebagainya, nggak dapet katanya. Gimana tuh Kang Haru? Ya, partai dakwah itu artinya apa? Partai itu artinya apa? Partai itu kan ya kelompok dalam sebuah institusi negara. Kelompok dalam sebuah institusi negara yang tugasnya mengkader pemimpin. Melahirkan calon-calon melahirkan pemimpin. Ya. Itu partai politik. Dia itu pilar demokrasi. Nah, tentu belajarlah. Partai Keadilan Sejahtera itu belajar. Kalau orang itu sama terus, jangan-jangan kena hadis barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia orang yang rugi. Barang siapa yang lebih buruk dari kemarin, orang yang celaka. Ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, itu yang dirahmati. Mudah-mudahan yang dimaksud tetap itu bukan orang yang rugi. PKS harus belajar terus dong. Harus lebih baik dong. Kalau kesimpulannya PKS itu lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan golongannya, tidak peduli kepada konstituennya, berarti PKS itu bukan sama, tapi lebih jelek. Mungkin yang dimaksud sama teman Tehen itu lebih jelek PKS-nya. Nah sekarang siapa produk PKS itu? Produk PKS ya Hidayat Nur Wahid. Produk. Muhammad Sohibul Iman.
Almarhum. Ahmad Heriawan, almarhum Mang Odet, Ya. itu produknya. Orang begitu merindukan Mang Odet, orang begitu merindukan Kang Aher, ya kan? Orang begitu mencintai Mardani Alisera, Halo Pak Mardani. ya kan? Iya, ya, ya. Ya, artinya kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, mungkin saja dari Ada, PKS. friksinya ada. Ya selalu. Yang namanya harus diperbaiki kan pasti ada dong. Kecuali PKS-nya malaikat, tidak pernah berbuat salah, Tidak ada dosa, tidak ada dosa, dan itu mustahil. pasti ada. Pasti ada. Saya kira saya lebay dong bilang PKS nggak ada kekurangannya, nggak ada kelemahannya, ya kan? Ya. Tapi kalau semua yang dikerjakan PKS salah semua kan kayaknya nggak juga. Gitu. Jangan pukul rata lah begitu. Ya, PKS tetap manusia. Jamaah manusia bukan jamaah malaikat. Artinya PKS mungkin melakukan kesalahan. Tapi mungkin juga PKS melakukan kebaikan juga. Sekarang tinggal, Tidak dilihat sama orang. iya, sekarang tinggal ditimbang aja. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih banyak? Baiknya atau kurang baiknya? Gitu. Apa yang tidak dirasakan gitu ya? Ya apa yang tidak dirasakan? Mungkin kita harus ketemu deh sama temennya. Oh. Mungkin itu, Ya, kita perlu sekarang ya. diskusi. Iya dong. Iya. Bab apa? Gitu. Ada satu lagi pertanyaan nih. Titipan lagi ya? Iya, titipan lagi. Benar nih berbakat ya anggota dewan. Senioritas di PKS ini dianggap beberapa pihak cukup mengganggu sistem kaderisasi. Ya, Hingga akhirnya yang naik, yang itu lagi. ya, Dan penjaringan itu mungkin kita nggak tahu ya, karena kita orang luar. Dilakukan secara internal, jadi orang lain tidak tahu apa Iya. yang sebenarnya terjadi. Ada mekanisme pendidikannya dulu, orientasi kepartaiannya dulu dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang terlihat gitu ya Kang Haru, ini mah senioritas. Apa bedanya sama Golkar? Apa bedanya sama partai-partai yang lain? Gitu. ya, Kang Haru menyikapi hal yang kayak gini gimana? ya. Pernah kuliah kan di kampus? Pernah Kira-kira profesor itu senior apa junior? senior, Senior. sudah melewati banyak fase. Boleh nggak begitu lulus sarjana langsung jadi rektor? Sah-sah saja, Boleh nggak? boleh. Nggak akan bisa. Coba aja. Terikat oleh Pasti aturan. ada aturannya dong. Syarat jadi rektor itu bagaimana? Pasti ada syaratnya. Nggak mungkin rektor itu S1. Nggak mungkin. Karena ada aturan yang mengikat. Iya, habis S1, kalau pintar silahkan langsung ambil S2. Kalau mau silahkan fast track. S1 langsung doktor, silahkan. Setelah jadi doktor, ya kan? Kemudian dia silahkan jadi guru besar. Bikin banyak penelitian. Iya silahkan bikin penelitian. Kan beda nanti kita ngomong sama anak baru lulus, pinter, Oke. dengan kita bicara dengan seorang dokter yang sudah mumpuni. Beda ya. Beda, coba aja. Coba ngobrol lah tentang suatu hal. Itu nggak bisa dibilang senioritas ya. Ya kenapa kita nggak protes di kampus? Kampus itu senioritas. Memang sistem pendidikan sama dengan sistem Ya kepartaian. kan sama. Sekarang gimana caranya? Gimana ceritanya? Ada orang baru punya duit banyak, mau jadi ketua partai, Itu mau kita kasih? mungkin nggak. Ya nggak mungkin. Tapi sah-sah saja. Ya kan ada aturannya. Aturan partai ya. Iya, bahwa seorang ketua DPD harus anggota utama Oke. atau anggota dewasa. Minimal sekian tahun menjadi anggota dewasa. Nggak bisa orang ujuk-ujuk. Kalau jadi anggota dewan mungkin. Dia baru pegang KTA, sudah jadi anggota DPR RI bisa. Bisa. Contohnya Pak Ateng, Oh, DPR RI dapil SMS, baru pegang KTA? baru pegang KTA. Langsung jadi? Langsung Alek. jadi anggota dewan, bukan Alek. Oh, Alek mah sorry. udah pasti. Anggota dewan terpilih, jadi bukan ini dilantik sekarang. Ini Alek anggota legislatif. Iya.
Yang menggantikan Ustaz Saihu itu Pak Jalal. Pak Jalal berpegang KTA. Anggota DPR ini dari Dapil Purwakasi. Bisa. Bagus, Di bagus. mana? Di Cianjur, Wakil Bupati, Ya. Dr. Eva, baru pegang KTA. Wakil Bupati. Jadi kalau pejabat publik boleh. Tapi kalau struktural partai ada persyaratan. Nggak bisa orang baru nongol langsung jadi pimpinan partai, nggak bisa. Oke. Kenapa begitu? Anggapnya kampus. Kan ada yang ditinjau doktornya kan? Ya. Nah, kan disebutin dari universitas mana kan gitu ya? Ya. Kenapa? Karena terganggu. Gitu. Sivitas akademika merasa terganggu. Kok bisa? Ya udah. Dewan disiplinnya turun kan? Melakukan audit, ditunda. Pertanyaan saya, dengan sistem begitu kita mau ngomel atau kita bersyukur? Iya juga ya. Iya. Boleh nggak sekarang kita daftar atau nawari ke Teh Heni ya? Teh Heni bisa dokter loh, 15 juta aja, nggak usah kuliah. Lagi rame nih. Mau nggak? Ya kalau untuk sebatas gelar pasti ada yang mau. Ya artinya kan Tapi itu akan kalau- menunjukkan siapa orangnya. Betul. Kualitas dirinya. Ketika dia menolak, dia berlelah-lelah gitu. Pernah gagal jadi dokter gitu kan, terus coba lagi Ya. dan seterusnya. Kang, saya yakin ini bukan perjuangan yang mudah untuk PKS ada di sebuah sistem demokrasi presidensial yang luar biasa ya di Indonesia. Tapi jangan salah Kang Haru, banyak orang-orang yang menaruh harapan besar kepada PKS, bahkan pasca pemilu presiden kemarin. Iya. Seperti itu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya justru sebagai sebuah autokritik untuk teman-teman PKS gitu. Jadi jangan dilihat sebagai sebuah hal yang pertanyaan apaan kayak gitu. Mau nggak? Kalau nggak ngerti masuk, karena suka digituin Oh kan. iya. Nggak mesti masuk untuk ngerti PKS. Tidak harus ngerti. Tidak mesti masuk Tidak mesti masuk PKS untuk ngerti soal untuk PKS. ngerti soal PKS. Dan boleh masuk kalau sudah mengerti. Dan boleh masuk kalau sudah mengerti. Jadi bukan kalau mau ngerti masuk aja. Bisa, itu satu metode kan? Ya. That's why begitu banyak kalangan profesional juga masuk ke PKS. Ini kan banyak sekarang mantan jenderal masuk dari TNI, dari Polri, Karena sudah Profesor. mengerti, jadi masuk. dokter, banyak profesional. Ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres kemarin ketika Iya. beberapa dewan pertimbangan Mundur, ya Mundur. apa? Itu kan dia berarti berbeda itu pandangan. anomali, dinamika ya. Ya, dia berbeda pandangan kan biasa aja. B aja. Oke. Kang Haru politisi, pejabat publik juga kemarin, anggota legislatif juga, punya keluarga, ingin nggak anak-anaknya juga terjun ke politik? Kalau saya dengan istri itu pengennya anak itu terserah dia lah. Mau jadi apa yang penting Bukan terserah mungkin, diarahkan. terserah dia. Dia mau jadi apa? Nggak diarahkan. Saya lihat kemarin postingannya di Instagram Najla ya namanya. Ya. Seni rupa itu kan pilihannya dia. Saya tidak mengarahkan. Dibebaskan. Silakan. Anak saya yang kedua dengan saya sama biologi. Saya lebih, misalnya kamu coba dulu ini. Kalau bidangnya terserah kamu, tapi kalau institusinya ini baik. Saya dengan istri kan selalu diskusi SD anak saya di mana. 5 anak itu kan SD-nya sama, Sama semua. sama semua. Biar apa tuh? Biar gampang mantauin. Kan kita Biar milih, gampang kan ngukurnya kita ya? milih. Ini sekolahnya siapa yang punya? Kita penting percaya nggak? Percaya. Ya udah, kalau udah percaya, kita lihat track masih on the track. Ya udah di situ aja terus. Gitu. Nggak banyak orang tua yang berpikir jauh seperti itu. Iya kan Masuk saya. sekolah ya sekolah aja lah udah. Saya kan di Karisma dulu, Salman. Istri saya kan di PAS.
Ini alumni Salman semua ya? Dia kan dia ngurusin anak dari TK Iya. sampai SD kelas 6. Iya. Saya ngurusin anak Mahasiswa ya? Karisma itu dari SMP sampai SMA. Jenjang SMA. Karisma. Jadi ya kita orang yang memang ngurusin itu dari dulu di kampus. Anak dari balita sampai SMA. Jadi itu topik serius buat kita. Anak itu dimasukin kemana? Nanti dia suka apa ya terserah. Bidangnya apa mah terserah. Tapi, dari 5 itu ada nggak yang kira-kira minat? Kalau DNA, gen, darahnya ada, kuat. Tapi saya tidak pernah mengarahkan besok kamu jadi bupati, wali kota, dewan. Yang ada minat gitu, bahas politik. Sampai hari ini belum. Kalau pulang, Kalau diskusi, iya. wow. Semua kalau diskusi mah tentang yang dalam-dalam biasanya mereka juga tanyakan. Jadi kuncinya kompak ya sama istri ya? Ya harus jadi tim. Saya jadi kepikiran nih Kang Haru ya. Bandung sedang mencari ayah. Karena masyarakat Bandung hari ini bilangnya kita yatim piatu. Ya ada yang bilang yatim piatu. Kalau saya tuh dulu tuh nggak ngeh ya. Terus terang tuh saya nggak ngeh. Istilah-istilah itu saya nggak ngeh. Enggak. Saya baru ketemu itu setelah saya kampanye. Bandung lautan sampah, oke. Bandung PKL-nya Di mana-mana. mana-mana, oke. Bandung macet, oke. Apalagi? Ada yang bilang Gotham City karena banyak kriminal. Legal, ya. Ada yang bilang autopilot. Redup di mana-mana, lampu jalanan. Autopilot itu nggak ada pemimpinnya. Oke. Jadi berjalan begitu saja. Ya, saya pikir kemarin tuh, aduh banyak masalah ya. Gitu. Nah, barulah saya ketemu dengan komunitas kreatif. Mereka bilang, Pak, saya mau syuting susah, mau perizinan susah, banyak preman. Terus saya nyeletuk, Ari, kamu setuju nggak kalau dibilang kamu teh fatherless? Yes, confirm. Oh kalau gitu sampah juga karena fatherless. Oh macet juga karena fatherless. Oh Gotham City juga karena fatherless. Oh jadi akarnya itu ternyata Bandung teh dibiarkan begitu saja. Bapaknya kemana, ibunya kemana. Kira-kira kita butuh figur ayah yang kayak gimana ya Bandung ini? Jangan mengharapkan ayah itu manusia sempurna. Mungkin tidak sempurna. Ya artinya jangan ya dek. Iya oke. Jangan. Nanti terlalu Kecewa ya? nanti Bisa kecewa ya? Ya minimal hadir lah ayah. Ayah mau jajan. Kan udah kemarin. Ya. Besok lagi. Karena ayahnya nggak punya duit. Hadir. Tapi ayahnya ada dan ngomong. Jangan. Kamu maghrib udah di rumah ya? Oke ayah. Ternyata Isa baru balik. Sini kamu. Kamu dari mana? Punishment. Iya. Bagi rapot. Asalnya ranking 5, ranking 25. Hari kamu kenapa? Ditanya dong, jangan dibiarin. Aku putus sama pacar aku ayah. Ya cowok mah biasa tuh. Putus mah cari lagi. Hadir. Dan punya banyak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Kan kalau anaknya susah hati, kalau perempuan nangis dipeluk sama ibunya. Ya kan? Ya. Sabar ya nak. Gitu kan? Betul. Itu ibu. Ibu. Kalau ayah? Kalau ayah, misalnya tadi, aku putus sama laki-laki mah nggak apa-apa, diputusin berapa kali juga tenang aja. Gitu. Cari Beda, lagi ya? Beda kan? Ayah itu kan menurunkan nilai tanggung jawab, pantang menyerah, ya kan? Ya. Keteguhan.
Kalau ibu kan belas kasih, kasih sayang, perhatian, cinta kan gitu. Adem saya dengarnya. Tapi kan yang kayak gitu seharusnya bermula dari keluarganya sendiri. Iya, keluarga kan negara kecil. Gitu. Kalau kita nggak sukses mengelola rumah tangga, ya kita pesimis. Dia akan bisa ngurus Masyarakat yang lebih RT-nya, luas. RW-nya, ngurus lurah, ngurus camat, ngurus wali kota, begitu. Jadi harapannya Kang Haru ke depan Bandung harus punya figur ayah yang Ya, wali kotanya tidak harus sempurna tapi hadir. Wali kotanya harus mengerti akar masalahnya apa, dan kemudian ya dia berusaha dengan sepenuh hati untuk mencintai rakyatnya, ya kan? Kemudian memuliakan rakyatnya. Karena hakikat pemimpin kan pelayan, bukan bos. Tapi yang dilayani jangan setengah-setengah. Kadang yang dilayani ya hanya sebagian saja. Ya, Yang semua. sekiranya bisa menguntungkan dia dilayani, tapi yang tidak Dia menguntungkan. sejak dia mengucapkan sumpah jadi wali kota, 2,5 juta itu anaknya dia. Terima Itu tidak yang terima. bikin merinding loh sebenarnya Kang Haru ya. Iya. Sumpah itu ya. Terima tidak terima. Mungkin ada anaknya yang sudah broken home. Mungkin ada anaknya yang sudah apatis. Ya kan? Ya. Tapi anaknya dia sih. Semua keluarga mendukung Kang Haru buat Ya mungkin sejak saya masuk dewan ya, mereka sudah kayaknya sudah yang mewakafkan. support gitu ya. Sudah mewakafkan, sudahlah. Aduh bahasanya wakaf ya. Mereka sudah maklum, karena saya kan sudah 15 tahun ya. Tuh, bagi waktunya gimana sama anak-anak? Ya, sekarang ini saya bawa anak saya satu gitu. Kamu ngapain hari ini? Nggak ada, Bi. Ya udah ikut aku. Gitu. Yang sudah besar-besar nggak suka bertanya. Ini yang lagi kuliah sekarang yang ikut. Yang tadi, oh, Yang laki-laki, Yang laki-laki. yang biologi. mendampingi ya. Ya saya tanya gimana? Penelitian kamu ada sama mana? Tentang apa? Oh ini bagus. Nah ini kayaknya akan susah nih penelitian ini. Saya pikir kalau udah sibuk sama politik, anak dilupain. Ya nggak boleh. Udah urusan Umi aja, kau Umi aja ya gitu biasa gitu. Ya kan kadang uminya juga capek kan. Kalau uminya udah mulai capek kan saya harus Mengimbangi. istri saya kan. Saya Karena stop tim dulu. tadi ya. Yang di luar saya stop dulu. Ini saya harus kuatkan dulu istri saya. Kalau istri saya sudah kuat, saya bisa lepas, saya urus yang lain. Oke. Anak saya gitu. 2 pertanyaan terakhir saya Kang Haru. Kang Haru melihat Bandung ini nanti setelah ada pelantikan siapapun nanti wali kotanya harus berbentuk apa kota ini supaya tidak ada lagi stigma-stigma negatif soal Bandung. Karena kan orang kalau ngeliat di Instagram tuh Bandung estetik ketika hujan gitu. Tapi di balik itu semua kan ada permasalahan kota yang luar biasa kan. Iya, kalau kita melihatnya masalah itu berdiri sendiri, satu-satu kan capek tadi saya bilang. Harus bareng-bareng ya. Cari akarnya apa? Oh, Sama dulu yang nanya, Ustadz bagaimana cara malaikat Israel mencabut nyawa ya? Capek kayaknya dia satu-satu. Terus kalau banyak gimana? Gitu. Ini Ustadznya ngejawab. Ya kan kalau perlu dimatiinnya satu kelurahan, cari aja gardunya kan dimatiin aja. Selesai. Mau matiin satu kecamatan bisa. Matiin satu kota bisa. Ya cari aja saklarnya. cari gardunya ya. Cari gardunya. Jadi sama, nyelesain masalah juga cari dulu akarnya. Kalau nggak dicari akarnya, capek kita nyelesain yang di atas. Kejadian lagi. Karena ya pusing. Minum obat sakit kepala, Ya. paracetamol, ya kan? Sembuh sih. Nggak pusing, tapi pusing lagi. Minum obat nggak pusing, nanti pusing lagi. Ternyata dia hipertensi. Salah minum obat. Salah minum obat. Karena nggak diperiksa akarnya apa. Gitu. Ini akarnya apa? Oh, akarnya fatherless.
berarti harus ada bapaknya. Ini supaya anak-anak jangan berantem. Ini ada lagi cerita. Ada manajer building, manajer gedung. Ini orang protes semua. Ini liftnya lambat. Tolong dibikinkan lift baru. Oke. Akhirnya berdiskusi dengan tim, akhirnya punya kesimpulan. Ini orang dibilang lama ini karena mereka nggak ada kerjaan ketika nunggu lift. Akhirnya dipasanglah cermin di setiap lantai. Kemudian? Nggak ada keluhan lagi. Karena akarnya ketemu. Akhirnya ketemu bahwa mereka ngeluh karena nggak ada kerjaan ketika nunggu. Dikasih cermin, ya udah nggak gelis aja semuanya gitu. Ting. Jadi solusinya nggak mesti bikin lift baru. Pasang cermin ya? Pasang cermin. Oke. Ya, mungkin ketika podcast ini nanti tayang, takdirnya sudah ada. Siapapun nanti wali kotanya. Saya mau nanya nih, pertanyaan terakhir saya nih, Kang Haru. Kalau nanti terpilih, apa yang pertama kali akan Kang Haru lakukan di 100 hari kepemimpinan? Ya, masalah utama kita kan sampah. Sampah harus segera ada regulasinya. Setelah itu, institusinya kita perkuat. Setelah institusinya kita perkuat, anggarannya kita tambah. Setelah anggarannya kita tambah, kita pilih teknologi yang paling tepat. Setelah itu kita ajak masyarakat terlibat. 5 aspek penting itu adalah rumusan yang dibahas dalam disertasi saya tentang tata kelola sampah Kota Bandung. Kenapa sampah 19 tahun tidak selesai? Karena kita mengelola sampah dengan sudut pandang parsial. Tidak melihatnya sebagai persoalan tata kelola. Sampah ini udah nggak bisa pakai manajemen biasa, harus pakai tata kelola. Tata kelola itu artinya melibatkan berbagai institusi. Gitu. Jadi sampah prioritas. Sampah. Yang kedua, jalan, mengurai kemacetan. Itu akan kita mulai mengubah perilaku pengguna jalan supaya jalannya lebih lancar. Yang ketiga, kita akan majukan UMKM. Kita bantu permodalannya, kita dampingi, ya, kita bantu promosinya, dan seterusnya. Bandung kota kreatif dunia, bersih kotanya, lancar jalannya, maju UMKM. 100 hari akan fokus dengan itu. 3 itu aja dulu. Oke. The last but not the least, kalaupun nanti takdirnya tidak terpilih sebagai wali kota, Kang Haru akan menikmati kehidupan selain sebagai ayah dan suami sebagai apa? Selain partai politik tadi ya, sebagai ketua DPW. Mungkin akan menulis. Wow. Akan menulis. Saya nggak expect loh jawabannya menulis. Oh ya? Ya. Apa, bertani gitu? Beternak? Menulis. Ya kan saya basicnya tadi ya, maunya di dosen. Jadi dosen ya? Ya dosen, ya itu kan tertunda. Karena harus jadi praktisi, politisi. Nah, kalau misalnya tugas itu sudah selesai, ya saya kembali kepada niat saya yang pertama. Mau jadi dosen, mau jadi pengusaha. Soalnya kan jadi dosen kan udah tua ya. Enggak juga. Ya maksudnya jadi dosen muda di kampus. Dosen tamu juga bagus. Ya kalau ada yang undang ya kan. Kalau dosen tamu kan kayak pasti khotib. diundang lah. Kan kayak dosen tamu kayak khotib kan. Nggak bisa tiba-tiba berdiri jadi khotib kan. Pasti diundang sama DKM ya kan. Oke, ya. Ya makanya sih Bang menulis aja. Menulis. Ya kita akan bagikan pengalaman kita selama di birokrasi, di tata kelola pemerintahan daerah, ya kan? Ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi kontribusi. Ini yang berkontribusi aja di mana saja kita berada. Yang penting kontributif gitu ya? Iya, kan manusia yang paling baik, manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia lain. Di mana saja.
akan pensiun dari politisi usia berapa target? Aktivis itu pensiunnya sejak dia menyatakan berhenti dan menandatangani surat pengunduran diri. Nggak punya target ya untuk kapan? Aktivis itu, dengarkan baik-baik. Oke. Aktivis itu dia akan berhenti manakala dia menyatakan diri berhenti dan menandatangani surat pengunduran diri. Kalau kita mendeklarasikan kita ini aktivis, sepanjang hidup kita, maka kita akan jadi aktivis sampai mati. Jangan berhenti jadi aktivis. Merinding saya. Tetaplah Henny sebagaimana Henny yang dulu diimpikan. Sejak kamu masih di kampus, sampai kamu hari ini, maka pertanyaan yang kamu titipkan tadi dari temanmu itu, kok PKS berubah ya? Maka kamu tidak akan berubah, tidak akan menua, tidak akan berubah, dan kamu akan bisa tetap mengenali itu ketika pertama kali dalam 3 detik pertama kamu bertemu, kamu akan mengenali siapa dia. Closing yang indah ya. Kang Haru, sehat-sehat. Amin. Terima kasih sudah mau hadir di podcast saya. Sami-sami. Selamat menjemput takdir terbaik Insyaallah. di 27 November Amin. 2024. Insyaallah. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa.